Luar biasa. Hidup yang kita hidupi sekarang bukan hidup kita lagi. Simpson lupa bahwa hidupnya bukan miliknya. Hidupnya itu milik Tuhan. Kekuatannya itu milik Tuhan. Karunianya milik Tuhan. Maka dia harus jaga dan kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ada banyak orang Kristen merasa hebat? Karena diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberikan wibawa, diberikan wewenang, sehingga menyalahgunakannya. Dia berpikir bahwa dialah kekuatan itu. Dia berpikir bahwa dialah segalanya. Tanpa dia tidak akan terjadi sesuatu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen merasa seperti itu. Ketika diberikan sebuah kedudukan, dia akan merasa bahwa dia segalanya. Dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan. Bapak Ibu, melayani di mana-mana, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan itu. Termasuk kekayaan, termasuk rumah, termasuk pekerjaan, Tuhan yang kasih itu. Jangan sampai kita lupa diri bahwa itu dari Tuhan. Seperti Simpson, dia lupa bahwa kekuatannya dari Tuhan, oleh Tuhan dan milik Tuhan. Maka harus dikembalikan kepada Tuhan dengan utuh. Tidak boleh ada yang bolong-bolong. Simpson lupa dirinya itu representasi kemuliaan Tuhan. Jangan ada orang Kristen lupa bahwa hidupnya representasi kemuliaan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan ada yang mengejek satu dengan yang lain, dibilang kamu jelek, kamu gendut, kamu hitam, kamu keriting, kamu kurus. Kita adalah representasi kasih Tuhan. Kita adalah imago Dei. Kita adalah gambar Tuhan, gambar dan rupanya. Bapak Ibu punya mata, punya kaki, punya telinga, punya wajah. Itu wajah Tuhan yang terpancar dalam diri Bapak Ibu. Makanya saya ajarkan kepada anak sekolah minggu, tidak boleh mengejek temannya kalau bilang hitam, putih, dan seterusnya. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei dalam bahasa Latinnya. Jadi jangan sampai kita lupa diri. Sehingga kita kehilangan urapan Tuhan. Sehingga Simpson sangat disayangkan Bapak Ibu. Karena dia lupa diri, kekuatannya hilang. Akhirnya kekuatan Tuhan dipermainkan oleh Simpson. Awalnya kan Simpson masih bisa lolos kan dari tipuan dari Delila. Bapak Ibu habis ini pulang ke rumah boleh baca ini. Ditipu terus sama ceweknya ya, Delila. Nanti kalau potong rambutku, ikat aja, nanti aku ndak punya kekuatan. Tiba-tiba orang Filistin datang, lalu dia teriak, Simpson, orang Filistin datang. Dia buka dengan gampangnya ikatan itu, lolos dari orang Filistin. Berikutnya dicobai lagi. Ya, kalau aku diikat semua dengan ini, aku ndak bisa lagi. Dicobai lagi, lolos lagi. Dan terakhir, demi cintanya kepada Delila, dia sampaikan rahasia hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang cinta membutakan. Kadang-kadang cinta membuat kita lupa diri. Simpson, gara-gara cintanya kepada Delila, dia lupa dirinya. Sehingga dia sampaikan rahasia kekuatannya. Dia bilang, kalau kau gunting rambutku, memang aku tidak akan berdaya lagi. Lalu Delila katakan, kau bohong ya? Tidak. Demi apa? Demi hatiku, kira-kira begitu. Aku bersumpah demi cinta kita. Lalu Delila dengan semangat, saya yakin Delila tidak terlalu cinta sama Simpson. Karena dia dipengaruhi oleh orang Filistin. Lalu dia panggil orang Filistin, dia potong rambutnya. Lalu memang ketika orang Filistin datang, Simpson tidak berdaya. Apakah dalam hasil peristiwa Delila menyesal? Tidak ada lagi. Kisah Delila tidak ada lagi di situ sampai Simpson mati. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai gara-gara cinta kita kehilangan urapan Tuhan. Jangan sampai gara-gara wanita kita kehilangan jati diri. Jangan sampai gara-gara kekayaan, kedudukan, kehormatan kita kehilangan urapan Tuhan. Tidak ada lagi kisah Delila sampai setelah ditangkap oleh orang Filistin, hilang Delila itu. Artinya apa? Cinta itu sementara. Tidak akan selamanya Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara cinta, saya cinta setengah mati, bahkan sampai mati demi kamu. Jadi akhirnya kita apa? Kehilangan urapan Tuhan. Yang kita lakukan apa? Hanya dosa dan dosa. Jangan gara-gara wanita, khusus untuk anak-anak muda tadi yang bernyanyi ya. Apa tadi lagunya? Janjimu seperti fajar ya. Saya berharap hidup Bapak Ibu, khususnya anak muda, seperti fajar juga hidupnya. Memancarkan cahaya di lingkungan bekerja. Mungkin di lingkungan bekerja bukan orang Kristen,
Tapi ada banyak orang yang tidak seiman. Di sanalah kita menjadi terang. Bapak Ibu, kapan lilin berguna? Apakah pada saat terang ia berguna? Kalau saya letakkan di sini lilin berguna enggak? Tidak. Dia berguna pada saat ada di tengah lingkungan yang gelap. Biar sekecil apapun dia tetap kelihatan terang di ujung jauh sana. Jadi saya rindu juga pemuda kita jadi terang di tempat bekerja. Amin. Memang harus begitu. Jangan seperti Simpson. Dia merasa sombong, dia merasa kuat, dia mampu melawan orang Filistin walaupun sendirian, tapi dia lupa dirinya. Jadi Bapak Ibu, kemanapun kita bekerja, melayani, bertugas, dimanapun, jangan lupa diri. Maksudnya apa? Jangan lupa bahwa kita adalah orang Kristen. Jangan lupa diri, maksudnya apa? Jangan lupa bahwa kita adalah pengikut Kristus. Maksudnya jangan lupa diri apa? Jangan lupa bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan perintahnya. Bukan hanya sebatas menunggu janjinya. Karena kita hanya bisa hidup kalau melakukan perintahnya, bukan menunggu janjinya. Jadi Bapak Ibu, dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, ingat, kita adalah pelaku firman yang harus melakukan firman. Karena dengan melakukan firman, kita akan hidup. Bapak Ibu, kalau tidak melakukan firman, tidak akan hidup. Apa contoh firman yang kita lakukan? Tuhan mengajarkan apa? Kasihilah sesamamu. Iya, kita kasihi, maka kita hidup. Makanya kita bantu orang lain. Yang lebih spesial lagi, kasihilah musuhmu. Memang sulit, tapi kita harus lakukan. Itu bukti kita melakukan perintah Tuhan, supaya kita hidup. Bapak Ibu Saudara, saya selalu tekankan. Silakan Bapak Ibu cek biodata saya, histori saya.